Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis jurnal mata kuliah ERP Enterprise Resource Planning. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Ada saya pribadi Dafar Fiandi dengan NIM 2242619 dan ada teman saya. Ajis Muhammad Labib dengan NIM 2242620. Di sini saya akan mulai saja. eh, Ya, jurnal yang dibahas di sini ada 3 jurnal yang akan dibahas. Yang pertama ada pengaruh implementasi sistem enterprise resource planning terhadap kualitas informasi akuntansi. Yang kedua ada a stage of the art review on the implementation of ERP in the educational sector. Yang ketiga ada studi on the impact of ERP implementation and adoption in the higher education institute institution. Nah, di sini ada beberapa tujuan metode komponen dan implementasinya. Di sini yang pertama, judul yang pertama itu tujuannya mengevaluasi dampak implementasi sistem terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur. Metodenya penelitian kuantitatif dengan menganalisis data kinerja perusahaan sebelum dan sesudah implementasi ERP. Nah, di sini modelnya adalah sistem ERP terintegrasi yang mencakup model produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Komponennya itu modul perancangan produksi, pengelolaan inventaris, akuntansi, manajemen SDM, dan manajemen rantai pasok. Implementasinya ada implementasi ERP secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, keakuratan data, efektivitas pengelolaan dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, study of the impact of ERP. Tujuannya adalah menyelidiki fenomena adopsi ERP di sektor pendidikan tinggi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metodenya tinjauan literatur yang komprehensif mengenai adopsi ERP di institusi pendidikan tinggi dengan analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang memperbaharui implementasi. Modelnya analisis adopsi ERP berdasarkan faktor-faktor seperti keseimbangan institusi, dukungan manajemen, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Komponennya evaluasi terhadap modul-modul ERP yang digunakan di institusi pendidikan tinggi termasuk keuangan, akademi, sumber daya manusia. Implementasinya pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi ERP dapat membantu institusi pendidikan tinggi merencanakan dan melaksanakan implementasi ERP yang lebih efektif sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Yang ketiga, judulnya Stage of the Art Review on Implementation of ERP in the Education Sector. Nah, tujuannya ini meninjau tantangan manfaat dan permasalahan nyata dalam implementasi ERP di institusi pendidikan. Metodenya studi kualitatif yang dipandu oleh teori sistem dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan eh, ini apa ya? Dengan ya kita lanjut aja ke model analisis implementasi ERP ini. Institusi pendidikan tinggi menyoroti taktik yang digunakan untuk memastikan yang digunakan. Komponennya identifikasi tantangan manfaat dan permasalahan nyata dalam implementasi ERP. Implementasinya adalah memberikan wawasan tentang strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi ERP di sektor pendidikan. Lanjut, persamaan jurnal yang dibahas. Dari ketiga jurnal tersebut ada beberapa persamaan. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama adalah fokus pada efisiensi operasional kegiatan, menyoroti bahwa tujuan utama implementasi ERP adalah meningkatkan efisiensi dan otomatis proses bisnis akademik. Yang kedua, ERP sebagai solusi terpadu. Semua jurnal sepakat bahwa ERP berperan sebagai platform integritas data baik manajemen produksi, akademik, keuangan maupun sumber daya manusia. Ketiga, kebutuhan adaptasi dan pelatihan
Ketiganya menyebutkan pentingnya pelatihan, penggunaan, dan perubahan budaya organisasi sebagai kunci sukses implementasi ERP. Yang keempat, metode evaluasi serupa meski dengan pendekatan berbeda, kuantitatif, studi kasus, dan literatur review. Kegiatannya mengevaluasi dampak ERP terhadap kinerja organisasi. Nah, review artikel, pentingnya penerapan sistem pada bisnis ditulis oleh Ervina Lutfi pada tanggal 27 Maret 2024, diperbarui 26 Februari 2025. Nah, fungsi dan modul akan dibacakan oleh teman saya. Untuk fungsi dan modul utama ERP adalah dengan menggunakan sistem ERP, perusahaan dapat mengotomatisasi dan menyederhanakan berbagai proses bisnis, mulai dari manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, rantai pasok, hingga layanan pelanggan. Lalu artikel ini akan membahas secara mendalam fungsi utama ERP dari berbagai modul yang tersedia serta manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam implementasi sistem ERP. Sistem ERP mencakup berbagai aspek operasional bisnis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama ada manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, untuk ininya pencatatan transaksi keuangan, lalu pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, terus yang terakhir perhitungan pajak dan gaji karyawan. Lalu yang kedua ada manajemen sumber daya manusia atau HRM, singkatannya Human Resource Management. Yang pertama itu ada rekrutmen dan manajemen karyawan, terus ada penggajian dan absensi, yang terakhir ada evaluasi kinerja dan pelatihan. Nah, lalu untuk kesimpulannya adalah penerapan sistem ERP di berbagai sektor ini, baik di industri manufaktur maupun institusi pendidikan, terbukti mampu meningkatkan efisiensi, integrasi data, dan kualitas pengambilan keputusan. Dari ketiga jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh dukungan manajemen, kesiapan teknologi, pelatihan yang memadai, dan manajemen perubahan yang tepat. Di sektor pendidikan sendiri, ERP mempercepat layanan akademik dan administrasi, sementara di industri fokus pada optimalisasi produksi dan rantai pasok. Lalu artikel dari talenta.co ini memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa ERP juga membantu menghemat biaya operasional, meningkatkan kolaborasi antar tim, dan menyederhanakan proses kerja dengan otomatisasi secara keseluruhan. ERP adalah solusi strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi lintas sektor, meskipun tetap membutuhkan adaptasi kontekstual dan perencanaan matang agar dapat diimplementasikan secara efektif. Oke, sekian dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.